orang untuk segala sesuatu yang dia butuhkan di dunia, mati-matian dia andalkan Yesus. Biasa kalau di sekolah minggu kita sering ngajar kepada adik-adik, saya Yesus, supaya diberkati, supaya sehat, supaya ya semua aman, supaya kita dilindungi Tuhan, ya. Itu semua baik, tidak salah. Tetapi tujuan kita menjelaskan iman ini bukan hanya sampai di situ. Karena kalau anak sudah mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara, misalnya untuk kepintaran, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, mereka mengandalkan Yesus. Tapi kalau untuk masuk surga, anak-anak masih mengandalkan perbuatan baik, berarti kita belum membawa mereka kepada iman yang menyelamatkan. Nah, kakak-kakak, tolong waktu kita menjelaskan 3 poin ini, tujuannya adalah apa? Sampai anak ini tahu, sadar bahwa posisi iman dia ada di mana. Ketika dia tahu bahwa, ternyata iman saya hanya di mulut. Saya kalau pemikiran anak, saya selesai menjelaskan iman ini, saya tanya satu persatu. Nah, kalau mau jujur, kira-kira selama ini iman yang kau miliki ada di mana? Kalau anak betul-betul perhatikan cerita kita, mereka dengan jujur mereka jawab, rata-rata iman di pengetahuan atau sebagian iman sementara. Nah, lalu kalau anak-anak yang kita injili ini masih memiliki iman yang tidak menyelamatkan, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kita bawa mereka kepada iman yang menyelamatkan. Ada ayat dasar firman Tuhannya, Yohanes 14 ayat 6. Ada kakak yang bisa bacakan? Saya tidak bisa lihat ini ya, karena saya lagi lihat PowerPoint. Ada yang kakak-kakak yang bisa baca? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, iman yang menyelamatkan itu artinya kita mau membawa anak, memperkenalkan Yesus satu-satunya jalan untuk masuk surga. Nah, ketika kita menceritakan apa arti iman yang menyelamatkan, percaya dengan segenap hati, ini bahasa anak ya, kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Nah, percaya yang seperti apa? Nanti kita akan jelaskan dengan satu ilustrasi, yaitu ilustrasi blondin. Ilustrasi blondin ini menolong anak untuk mengerti, ternyata percaya itu bukan cuma di mulut, percaya itu bukan cuma di akal, percaya itu bukan cuma untuk dapat hal-hal sementara. Tetapi ketika kita menjelaskan ilustrasi blondin, dia akan tahu bahwa iman yang menyelamatkan, percaya itu betul-betul kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus saja, seperti anak kecil itu mempercayakan dirinya dibawa oleh Tuan Blondin. Nah, kalau kita ikuti baik cerita itu, ternyata Tuan Blondin kan adalah papanya, dan anak ini bilang, "Saya nggak takut kok, karena saya tahu papa saya tidak akan mencelakakan saya." Sama seperti kita. Kalau memang betul kita sudah punya iman yang menyelamatkan, kenapa kita harus takut dengan yang namanya kematian? Toh, Bapa kita tidak akan mencelakakan kita. Yang menuntun kita, yang memimpin kita adalah Yesus. Dan dia tidak akan bawa kita kemana-mana. Atau misalnya kita mati, kita gentayangan. Enggak. Ketika kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan, waktu kita meninggal, kita dibawa ke surga, ketemu Tuhan bersama Juru Selamat kita. Lalu kita akhiri dengan kalimat perawihan. Apakah kamu dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Sekarang kita akan lihat bagaimana kita cerita flashcard. Kita lihat satu persatu ya, sesuai dengan gambar. Nah, anggap saja saya, saya sebut saja ada dia di sana. Ketika mulai sesi iman, masuk pada unit iman, kita kan awali dengan ilustrasi puji. Nah, makna rohaninya
Mari kita baca sama-sama ya, walaupun di mute. 1, 2, 3. Kunci yang benar untuk membuka pintu surga hanya satu, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain adalah iman yang tidak menyelamatkan. Oke, nah misalnya saya mau cerita sama adik-adik, anggaplah semua Amang Inang adik-adik ya. Nah, adik-adik, iman ibarat kunci. Untuk membuka pintu surga hanya ada satu kunci, yaitu iman yang menyelamatkan. Sedangkan kunci-kunci yang lain melambangkan iman yang tidak menyelamatkan. Apa itu iman yang tidak menyelamatkan? Nah, Kak Siana akan kasih contoh. Lanjut, Kak. Karemini. Nah, oke. Nah, iman yang tidak menyelamatkan, contohnya yang pertama, iman yang hanya mengaku Yesus di mulut saja. Kita percaya, tapi tidak tahu apa dan siapa yang dipercayai. Tiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita doa, kita baca Alkitab, kita memuji Tuhan, tapi lihat hatinya kosong. Kita belum mempercayai Yesus untuk masuk surga, hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan, iman yang di akal saja, ya, iman yang hanya tahu Yesus tetapi hanya di kepala saja. Kita tahu siapa Yesus, bahkan kita bisa menjawab dengan benar, Yesus adalah Raja, Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, dan semua mungkin pengetahuan tentang Yesus kita bisa jawab dengan benar, tetapi hatinya kosong juga. Kita belum mengandalkan Yesus untuk masuk surga. Kita hanya tahu bahwa Yesus juru selamat, kita tahu Yesus anak Allah, tapi kita tidak mengandalkan. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Yang ketiga, iman sementara. Iman sementara ini iman yang hanya mempercayai Yesus untuk mendapatkan hal-hal sementara. Misalnya kita butuh makanan, kita butuh sepatu, butuh permainan, butuh kesembuhan, butuh kepintaran, semua kita minta sama Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus bisa memberikan. Tapi untuk masuk surga kita belum mengandalkan Yesus. Jadi kita hanya mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal sementara yang kita butuhkan di dunia. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan seperti apa, adik-adik? Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati. Kepada siapa? Kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Nah,